Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati atau yang saya hormati Ibu Kepala SDN 3 Cinta Saudara Rumah. Terima kasih kesempatan dan segala tempat yang telah disediakan hari ini. Terus untuk rekan-rekan dari TK Al-Yusufiyah juga yang kali ini diwakili oleh Ibu Cu dan kawan-kawan, terima kasih. Kemudian juga dihadiri hari ini oleh rekan guru dari SDN. Terima kasih. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dari hari ini mudah-mudahan kita dikasih keberkahan, ilmu yang bermanfaat, selawat serta salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita yang Nabi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, saudaranya, dan semoga sampai kepada kita seluruhnya. Amin. Nah, terus yang kedua tentang ini konsep disiplin positif dan motivasi. Nah, disiplin yang biasa kita ketahui, ya, itu biasanya berkaitan dengan apa saja? Tata tertib, ya. Ini di kelas atau di sekolah teratur, patuh. Nah, ini yang lebih parah lagi hukuman. Itu kan seperti itu ya. Ketika anak perlu disiplin, harus disiplin. Jadi ada penekanan. Kalau tidak, nah ini apalagi ada kecuali kalau tidak itu yang lebih parah lagi. Nah, ujung-ujungnya hukuman ini yang lebih parah gitu kan. Ini tidak disarankan. Nah, yang ideal dari disiplin itu adalah yang pertama ini harus motivasi intrinsik. Jadi kesadaran diri sendiri. Jadi siswa itu menunjukkan sifat disiplin itu karena dia tahu dia harus disiplin, dan disiplin itu tahu nilainya apa. Kalau anak SMP, SMA, insya Allah. SD dia harus terus dibimbing, TK apalagi. Dan yang kedua motivasi ekstrinsik. Ini bantuan orang ya kita guru. Nah, ini yang dimaksud. Ini semuanya itu motivasi ekstrinsik. Jadi orang dewasa kita sebagai guru ini harus membantu supaya intinya ekstrinsik ini memperkuat intrinsik. Di kesadarannya didorong, terus kita juga istilahnya memperingatinya atau mengingatkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu sebagai guru mau nanya di poin yang itu, di poin B yang motivasi yang menjadi yang diinginkan guru dan untuk menyadari diri sendiri. Nah, seperti halnya kan ada bukan hanya menuruti aturan yang diikuti gitu. Nah, untuk menumbuhkan keyakinan, terus ya lebih kuat dari keyakinan daripada aturan. Nah, apalah langkah apa yang harus yang pertama harus ditemukan oleh guru gitu ya, untuk kepada anak-anak gitu, sehingga si anak-anak itu bukan hanya ini ada peraturan. Nah, itu bahwa keyakinan, menumbuhkan keyakinan yang utama apa itu, ya mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Bu Ucu, pertanyaannya baik sekali. Nah, tentang keyakinan kelas atau peraturan kelas. Jadi kembali lagi ke pangkalnya ya. Kita bedakan peraturan kelas dan keyakinan kelas itu lahirnya dari mana gitu. Kita kembali ke yang konvensional peraturan kelas. Lahirnya dari mana biasanya? Biasanya lahirnya itu dari rapat dewan guru ya, dengan kepala, yang berarti bahwa peraturan kelas itu dilahirkan oleh orang dewasa di kelas. Jadi itu peraturan ya. Nah, kalau keyakinan kelas bedanya itu murid dilibatkan sebagai partisipan. Jadi guru itu di kelas itu ngobrol dengan anak. Jadi terkait apa yang telah terjadi, nanti saya terangkan di restitusi ya yang lebih jelas. Jadi timbul dulu anak didik itu misalnya tidak disiplin, karena sering terjadi gitu ya, bergerilya, diulang-ulang, itu menjadi permasalahan yang harus diselesaikan.
Makanya anak didik itu diajak ngobrol, diarahkan gitu kan. Misalnya gini kata-katanya, anak-anak, Bapak lihat kalian itu sering keluar masuk kelas saat sedang pembelajaran. Nah, Bapak tanya, apakah itu boleh tidak atau mengganggu tidak bagi orang lain? Misalnya anak itu menjawab mengganggu Pak, itu tidak boleh. Nah itu baru di sana kita masuk. Nah kalau kenyataannya seperti itu, berarti apa yang harus kita lakukan di kelas ini supaya itu tidak terjadi? Berarti dibuatlah satu keyakinan yang memang itu tidak boleh terjadi lagi. Keyakinan apa? Itu tidak keluar masuk kelas dapat mengganggu teman yang sedang belajar. Misalnya seperti itu, satu poin itu sudah didapat dan itu harus diyakini oleh semuanya. Ya, jadi jangan ada kata-kata kita membuat peraturan, misalnya ada peraturan itu misalnya jangan keluar kelas sebelum waktunya, misalnya. Ada kata-kata seperti itu. Tapi kadang kan tidak diperhatikan karena siswa itu tidak dilibatkan kalau dalam peraturan. Ya, lalu peraturan itu dulu di dalam atas gitu. Dan simpulnya ke samping ulangi tapi ya aturan tapi kalau diajak keyakinan itu bisa istilahnya kita kalau dilanggar terus, kalaupun dilanggar terus gitu kan, itu bisa kita kembalikan lagi ke anak-anak gitu. Jadi terima kasih yang sebesar-besarnya demikian penyampaian materi dari saya dalam kesempatan designasi ini. Mudah-mudahan bermanfaat sedikitnya bagi Bapak Ibu. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menerapkannya terutama kepada anak didik kita. Supaya anak didik itu memang terjadinya perubahan ya. Karena esensi dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara